Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donitan. Pada malam hari ini, saya ditemani oleh seorang emak-emak garis keras katanya. Bener ya? Enggak sih, enggak keras. Oh enggak Lembut keras aja ya. garisnya. Lembut ya? Lembut aja garisnya. Assalamualaikum Mbak Natalia. Mbak Natalia ini dari mana? Malang? Dari Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Nah ini seorang mantan kafir ya? Bener ya? Iya, mantan kafir. Hah? Mau Mantan disebut kafir. mantan kafir atau apa? Mantan kafir lah. Bangga ya disebut mantan kafir ya? Bangga kan udah mantan Iya soalnya. benar, daripada mantan muslim ya. Iya, Nah, naudzubillah, naudzubillah. Mantan kafir. Alhamdulillah saya kedatangan tamu Mbak Natalia yang saya kenal tinggal di Malang, juga seorang YouTuber ya. Nama Ya, channelnya apa Natalia? Natalia Iriani. Natalia Iriani ya. Para pemirsa boleh cek di YouTube channel Natalia Iriani, like, share, dan subscribe gitu ya. Ya. Masya Allah. Sudah berapa sekarang subscribernya? 2 Eh, juta? belum. Eh? Semoga nanti nular ya, kok ya. Oh iya, semoga nular ya. Alhamdulillah ya, Natalia datang ke Studio Graha Malam Jakarta, mau sharing-sharing katanya ya. Iya. Ceritanya ini kan Natalia ini kan dulu bersahadat tahun berapa? 2016. 2016, oh nggak jauh sama saya, beda 2 tahun sama saya. Kurunding kapan? 2014. Oh, Di 2014. mana? Di Malang. Di Malang. Alhamdulillah. Di mana tuh waktu itu sahadatnya di? Syahadat pertama sih di mobil, cuma syahadat legalitasnya di MUI. Oh, di mobil sama siapa? Sama teman pulang kantor. Pulang kantor sahadat di mobil. Iya, syahadatnya langsung di Oh, mobil. terus apa namanya? Formalitasnya sahadat ulang di MUI. Jadi formalitasnya itu udah setahun, jadi setelah ketahuan aja baru. Oh gitu. eh, Jadi waktu di mobil setahun baru sahadat ulang iya, di MUI syahadat legalitasnya lah. Kalau legalitasnya. kalau syahadat resmi muslimnya ya di mobil itu. Setahun itu nggak ngasih tahu orang tua. Nah, ngasih tahu. Nah terus sholat segala macam Sholat, jadi pakai kerudung juga sembunyi-sembunyi di kok. rumah. Jadi ini pakai kerudung itu kan zaman ngantor dulu ya, Mm-mm. masih tinggal sama orang tua. Jadi berangkat kerja itu Mm-mm. kerudung udah ditaruh di tas. Terus Oh, udah agak jauh gitu kan, baru baru pakai. pakai nyampe kantor tiba-tiba udah pakai kerudung. Pulangnya juga sama. Dari Sebelum sampai kantor rumah copot. dari kantor pakai kerudung, udah Heeh. deket terasa nggak aman gitu ya. Heeh. Itu baru Nggak dilepas, aman. nyimpen lagi. Loh, tapi mamanya nggak tahu punya kerudung. Dulu nggak tahu, Nggak tahu. nggak tahu. Jadi bener-bener sembunyi itu tuh nyuci kerudung juga jemurnya di dalam kamar biar nggak ketahuan. Niat banget ya. Iya, sholat apa semua ngumpet-ngumpet. Yang nuntun sahadat waktu itu teman kantor Ya atau teman kantor. teman kantor. Ceritanya dipaksa sama teman kantor itu sahadat atau gimana? Enggak dipaksa, Enggak. nggak dipaksa. Nah, gara-garanya gimana nih? Yang perlu denger nih dari Natalia nih. Gara-garanya apa? Kok Gara-garanya? masuk Islam gitu? Gara-garanya ya banyak kok, ceritanya sampai besok nggak selesai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti diedit nanti, tinggal 2 jam nanti. Banyak kalau gara-garanya. Tapi sebelumnya gerejanya boleh disebut. Jangan disebut. Oh, gereja nggak boleh disebut, nggak apa-apa. Karena ada pendeta yang sangat sangat aku lindungin lah ya. Karena dia baik banget sama aku dan alhamdulillahnya karena kebaikan dia juga, kejujuran yang dia sampaikan ke aku, Allah ngasih aku hidayah pun juga salah satunya lewat dia juga gitu. Gitu, lewat pendeta. Iya. Jadi pendetanya malah yang suruh masuk Islam. Iya, dia rekomen kan aku sempat waktu zaman aku belajar cari tahu ya, saran kan dari kitab suciku sendiri. Jadi dulu tuh nggak pernah nyentuh Al-Quran, itu nggak pernah. Denger ceramah Ustadz nggak pernah, pokoknya udah ngeri sama Islam lah gitu. Nah tapi karena dulu aku baca-baca kitabku sendiri yang lama, Bible itu banyak kontradiksi, aku tanya ke pendetaku, ini kenapa gini, ini kenapa begini. Terus akhirnya pendetanya bilang ini, ngaku. Awalnya dia bilang gini, ya itu karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, zamannya beda, jadi wajar kalau ada kesalahan katanya. Dan itu bukan hal yang penting, nggak usah dipikirin. Oke. Nah, terus waktu itu aku langsung bilang gini, tapi kalau aku nggak bisa gitu Pak. Kalau aku mau kitab suciku itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan, Pak. Kan nggak mungkin salah kan, nggak mungkin pelimpan, nggak mungkin lupa. Terus dia dengan bikin aku kaget, dia jawab gini, kalau kamu mau
kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan. Ya kitab sucinya teman-teman kita, saudara muslim. Pendetanya ngomong gitu? Iya. Pendetanya malah ngomong gitu? Iya, dia ngomong gitu. Jadi ngomong teman-teman kita, saudara kita orang Islam, Al-Quran katanya gitu. Terus aku cuma, hah? Terus dia ulangi lagi, iya. Jadi kalau Al-Quran itu benar-benar 100% benar, karena itu benar-benar datang dari Tuhan. Jadi nggak ada salahnya, dia ngomong gitu. Pendetanya malah mengakui bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Datang langsung dari Tuhan, katanya nggak ada kesalahan sekecil apapun. Datang langsung dari Tuhan dan tidak ada kesalahan. Terus kenapa pendeta itu nggak masuk Islam? Kenapa ya? Dia menolak hidayah berarti ya, masih ada. Semoga aja dia bisa nerima ya. Mungkin gajinya gede kali ya. Mungkin ya, mungkin. Berat soalnya ya kayaknya. Jadi setelah Natalia ngobrol sama pendeta ngomong begitu, terus akhirnya gimana? Akhirnya sih masih belum langsung percaya lah. Terus? Masih terus cari tahu kebenaran, masih pengen memantapkan gitu kan, sampai banyak juga sih kan teman-teman kan mayoritas Islam ya. Di kantor? Di kantor, jadi itu juga tanyain, sempet nantangin gitu. Kalau Yesus di kitab sucimu itu ngaku, akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen katanya. Orang Islamnya menantang Natalia. Oke, terus jawabnya? Ya aku cuma mikir aku harus cari tahu nih, karena temenku yang nantangin itu, dia itu sempat memualafkan satu orang. Jadi yang di pikiranku kan, ini kalau aku bisa masukin dia ke Kristen, keren nih kan gitu ya. Orang yang udah pernah mualafin satu orang Kristen kan gitu. Ya udah aku cari-cari tahu, nggak nemu juga. Belum nemu gitu kan. Tapi ada satu hari itu malam-malam aku merenung gitu loh aku. Jadi aku selama aku mencari kebenaran itu kan aku catat di buku ya, cuma catatan coret-coretan aja sih. Aku baca, aku pelajari, aku renungin, terus sampai-sampai aku tuh mikir, ini kok ya Yesus itu kok ya memang kelihatan manusia, dia utusan gitu kan. Kelihatan manusia, terus, utusan, terus dia punya Tuhan gitu punya kan. Tuhan. Terus di dalam kitab suci yang aku punya saat itu juga kok banyak kontradiksi gitu kan. Jadi di situ aku merasa dan inget-inget apa yang pendetaku ngomong, kalau aku mau cari kitab suci yang 100% benar, itu katanya Al-Quran. Tapi itu aku juga belum pernah baca Al-Quran. Belum pernah pegang Al-Quran. Terus inget-inget juga apa yang Yesus bilang, Yesus itu utusan. Satu-satunya agama yang di muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan kan cuma Islam. Islam, iya. Jadi di luar Kristen ya. Yang sebagai utusan ya. Kalau Kristen kan sebagai Tuhan, kan beda lagi. Jadi itu aku langsung berdoa, tapi jadinya nggak langsung berdoa untuk memutuskan mualaf gitu, nggak. Berdoanya pun universal aja sih. Jadi berdoanya kepada Tuhan semesta alam. Di situ aku berdoa waktu itu sampai apa ya, pasti Koko pernah ngerasain lah. Perangnya doktrin ya, doktrin sama akal sehat ya kok. Itu aku dulu mikir sampai aku nangis dulu kok. Jadi aku berdoa, Tuhan, kalau Tuhan yang selama ini aku sembah udah benar, aku mohon maaf karena sudah pernah meragukan ketuhananmu. Tapi kalau Tuhan yang selama ini aku sembah itu salah, mohon tunjukkan kebenarannya. Tapi selama ini aku tuh hanya menghambakan diri kepada Tuhan semesta alam. Besok paginya, ini jadi cerita panjang kan? Tunggu sebentar. Tadi doanya ditutup dengan dalam nama Yesus nggak? Enggak. Enggak. Enggak, itu aja, udah langsung. Iya. Jadi nggak ada bawa Yesus sama sekali. Jadi udah enggak ya? Benar-benar pengen ninggalin doktrin aja gitu. Jadi terus besok paginya? Itu besok paginya aktivitas biasa kan, mau ke kantor. Papaku itu tiba-tiba kok. Aku padahal nggak pernah nanya ke dia. Ada nggak Yesus ngaku Tuhan, itu nggak pernah. Tapi papaku tiba-tiba nyodorin Alkitab, bikin Bible. Nih, baca. Terus aku lihat Yohanes 13 ayat 13 itu yang disuruh baca. Nah di situ kan ternyata kok tiba-tiba ya kok ya, habis malamnya aku berdoa, aku ditunjukin ayat itu. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang katamu itu tepat bahwa aku memang guru dan Tuhan. Aku langsung kayak hatiku tuh kayak apa ya, kayak wah bener gitu nih. Ya, kayak aduh, aku ya apa sih, ternyata ada gitu loh ayatnya Yesus ngaku Tuhan. Rasa bersalah banget kan, jadi langsung
aduh ngerasa berdosa banget nih gitu ya. Ternyata Yesus Tuhan, ngaku dia Tuhan. Nah terus aku tunjukin ke temenku, ini mas ada Yesus ngaku dia Tuhan. Tapi nggak ada kata-kata sembah aku. Temenku tuh nyantai aja kok. Dia nggak minta dibaptis, nggak apa gitu. Dia cuma bilang gini, emang kamu yakin aslinya emang kayak gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah-ubah? Aku cuma bilang, ya aku punyanya cuma ini mas. Bahasanya ya udah kayak gini terjemahannya. TB, gitu. TB. Iya TB. Terus dia bilang, ya emang kamu yakin itu aslinya udah kayak gitu, itu nggak ada yang berubah-ubah. Dia ulangin lagi aja kayak gitu. Ya udah akhirnya aku punya PR lagi gitu kan untuk membuktikan. Nah, terus aku cari-cari lah. Di rumah kan papa juga punya buku-buku gitu ya. Punya buku, punya Bible gitu kan. Tapi aku cari tuh juga nggak ada yang versi kuno-kuno banget tuh nggak ada kok. Jadi aku cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Oh, ada. Iya, ada ya kok. Boleh. Boleh kok. Buka ya. Sambil buka kok. Buka ya. Jadi boleh. Yang Natalia punya yang ini ya, yang apa namanya? TB kan? Yohanes 13:13. Oh, ini berarti ayat andalan banget ya? Andalan itu kan? Nah, ini yang beredar. Oke. Ini apa nih? Kitab suci? Injil. Yang nerbitin? LAI. LAI. Ini siapa? Sama Alkitab. LAI juga kan? Ini LAI. Ini LAI ya? Kita buka Yohanes 13:13. Kalau di sini namanya Yahya. Yahya. Coba siapa tuh di situ nyebutnya? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, lah ini. Nah, kok beda? Nah, yang bener yang mana ya kok? Yang salah, yang bener apa yang salah? Kalau waktu dulu sih aku nyarinya kebenaran kok. Jadi gitu aku carinya yang bener yang mana kok? Nah, sekarang yang sama-sama TB dulu deh. Ini tadi TB1 kan? Ini TB2 nih. TB2 ya yang terbaru. TB2 coba ya kita cek aja dulu ya. Udah punya nih Kodondi nih. Oh sama. Berarti nggak dirubah. Jadi TB1 sama TB2 sama ya. Oke, ini nggak dirubah. Kita lihat sekarang ini. Yohanes 13. TB2. Oh ini sama guru dan Tuhan. Ini padahal versi lama tapi sudah menggunakan kata Tuhan. Coba kita lihat lagi versi yang lama lagi. Yohanes 13. Yang ini tadi apa? Junjungan ya? Junjungan sama Tuhan tuh sama nggak sih? Ya nggak sama lah kok. Hah? Ya nggak sama lah. Yakin? Yakin lah. Sekarang saya sudah bisa bedakan mana makhluk, mana Oh nih, ini juga sama nih, ini masih pakai Tuhan. Iya. Mana kita cari. Markus, Yohanes. Ini ya. 13. Banyak loh Kodondi. Dulu tuh aku cari-cari kok di papaku itu. Nah ini apa nih? Nggak nemu yang tua-tua itu. Ini apa nih? Nah, Tuan nih. Tuan. Kamu memanggil aku guru dan Tuan. Tuan. Sama nggak Tuan sama Tuhan? Beda lah kok. Dulu sama. Dulu katanya sama. Oh. Dulu sama ya? Sekarang udah beda artinya. Tuan. Cari lagi. Ini Bible-nya ya? Tahu? Ya, itu Bible apa coba sebutin? Kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Apa ini? Nah, jadi itu hanya 4 gospel dan 1 Kisah Para Rasul aja. Yang nerbitin siapa coba di depan bacain? Percetakan Arnoldus ND. ND ya? Kitab ND ini. ND. Ini ya, kitab ND ya. Aku selama ini ngeliatnya cuma di online kok. Oh, di online ya? Di Sabda ya? Ini saya punya kitab ND nih. Nah, ini ND lagi nih. Oke. Itu ND baru deh. ND lama nih. ND lama juga? Ini ND lama. Tapi ada perjanjian lama? Enggak, cuma perjanjian baru aja. Wow. Yohanes 13:13. Ini apa nih? Coba baca. Tuan. Tuan. Guru dan Tuan.
Banyak kok, bisa dicek nih. Iya. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini kan kayak gimana gitu loh. Nggak mungkin ya sekarang aku kenal Ko Dondi, Tuan Dondi gitu ya. Terus reunian 10 tahun kemudian Jadi Tuhan. jadi Tuhan Dondi. Kan ngaco banget itu kok. Jadi Tuhan Ada Dondi. perubahan kan berarti kan? Satu huruf merubah arti banget loh. Iya. Pokoknya ini Tuhan. Yang bahasa Inggrisnya Teacher and Lord. Nah. Oke, ini Lord ya, bukan Tuhan. God ya. Bukan. Beda. Cari yang nih, ada lagi. Tiga belas. Oh, ini udah Tuhan juga. Ini udah Tuhan juga. Tadi yang satu Tuhan, satu junjungan ya. Yang ini Tuhan juga kan. Ini Kita Tuhan, lihat Tuhan. lagi yang ini coba. Ini juga Tuhan nih. Ini print ulang nih. Bible apa itu kok? Ini Bible yang terjemahin Ledecker. 13. Tuh, yang zaman dulu juga udah ada kata Tuhan memang di sini. Mana? Nih. 13 tuh. Kamu ayah, guru dan Tuhan. Nah, nih. Ini juga udah Tuhan, kalau nggak salah ya. Ini Ledecker tulisannya parah banget ya. Ya. Nanti saya belum keluarin yang Klinkert. Klinkert ya. Oh, ini udah Tuhan juga. Ini udah Tuhan juga. Kita coba Klinkert. Ini 1916 nih cetakan ini. Di sini ada kata Assalamualaikum, ada kata Isa Al-Masih, ada kata Insya Allah. Klinkert itu ya. Coba kita lihat di sini. Nih, baca nih. Manggil guru dan Tuhan. Nah, Tuhan kan? Tuhan. Ini perjanjian baru juga nih. 13. Ini udah Tuhan juga. Nah ini, jadi ada yang apa nih Tuhan. Yang tadi ini ND Tuhan, ini juga Tuhan. Ini apa junjungan. Taunya beda-beda. Yang ini Tuhan gitu. Nah, TB Tuhan. Pertanyaannya apakah Tuhan, junjungan, Tuhan itu sama dengan apa? Tuhan dan junjungan apakah sama dengan Tuhan gitu? Nggak sama lah. Dengan sekarang, keadaan sekarang, maknanya Tuhan dan maknanya Tuhan itu udah jauh berbeda. Gitu. Gitu ya. Ya. Terus dari situ? Iya, jadi dari situ dulu aku cari-cari. Nemu? Hah? Nemu nggak? Nggak ketemu yang canggih kayak gini nggak kok. Ketemu. Jadi dulu aku carinya akhirnya aku inget Alkitab Sabda. Oh, Sabda. Browsing. Ya. Nah, browsing terus? Kok. Ya gitu nih hasilnya sama kayak gini, cuma online kan. Ada yang Tuhan. Ada yang Tuhan, ada yang junjungan. Oke, terus? Jadinya aku bingung yang mana. Terus inget temanku bilang kan aslinya kan gitu kan. Kamu yakin gak ada yang berubah-ubah kan gitu kan. Terus akhirnya aku cari tahu lah aslinya di Bible Hub itu. Oh, Bible Hub. Ya. Ternyata terus? Di otak-atik di situ original teksnya ternyata pakai kata kurios. Ya memang kurios. Nah, kurios ternyata mentok. Aku dulu terjemahin kok. Ke Inggris kan jadi Mister. Sir. Ada yang Sir. Ya, Mister, Sir gitu kan. Terus kalau ke Indonesia tuh ya jadinya Bapak, jadinya Tuan gitu kan. Pak atau Tuan gitu. Ke Malaysia jadinya Enci gitu. Iya. Jadi nggak ada yang jadi God, nggak ada yang jadi Tuhan. Iya. Nah, jadi dari situlah ngerasa ya udah berarti Yesus nggak pernah ngaku dia Tuhan. Ini bahasa Inggrisnya kurios nih. Nih. Prophet ini? Iya, apa tuh? Utusan. Yesus dipanggil apa di situ? Utusan lah. Enggak, di awal depannya disebut apa sama perempuan? The woman said to him, Sir, Sir. Sir. Sir itu juga dari kata kurios. Iya. Sir. Oh, yang ininya ya, iya Sir. Ya. Nah, kalau Sir sama arti Tuhan beda. Sama nggak? Jauh kan ya?
Masa iya kalau tentara Amerika kalau terima perintah dari sersannya dia jawab sir, yes sir gitu. Masa Masa mau jadi diterjemahkan Tuhan Tuhan gitu. ya Tuhan gitu kan nggak mungkin gitu loh. Ya Jadi kan? Tuhan. Saya juga ada mau tunjukin nih. Ini TB ya. TB. Di sini apa? Coba baca ini yang merah. Ini ya. Nah, ini TB kan? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Oke. Di situ apa? Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Tuhan. Nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Lucu sih sebenarnya Sekarang kalau ini dibaca. apa? Tuhan. Ini TB, ini TB2. Ini TB2. Ya. TB2 kan yang terbaru itu kan? Iya, 2023. Oh, ya. Yang dulunya Tuhan, di sini Tuhan. Terus kalau dulu di sini ada beberapa ayat yang tidak ada tanda kurung tegak, sekarang di TB2 ada kurung tegaknya. Kalau ada tanda kurung tegak, artinya ayat itu tidak terdapat di naskah-naskah yang kuno. Gitu. Berarti artinya ayat-ayat itu adalah ayat-ayat tambahan di belakangan. Ya. Nah, terus setelah tahu gimana? Ada Tuan dan Guru, Guru dan Tuhan. Ada tahu Guru dan Tuan. Terus waktu itu gimana jadinya? Akhirnya ya pengen syahadat, tapi dulu masih nunda-nunda. Oh, kenapa nunda-nundanya? Ya karena mikirnya kan masih berat kan, tinggal sama orang tua. Terus aku kan perempuan, kalau syahadat kan harus muslimah harus berhijab. Bentar udah syahadat langsung dosa lagi kan. Jadi dulu mikirnya masih tunda-tunda. Tapi di situ akhirnya teman-teman juga itulah, akhirnya pulang kantor itu teman ngingetin usia itu kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Jangan nunda kebaikan. Iya kalau kita masih hidup, kalau besok udah mati, 5 menit mati, nanti malah mati gimana? Iya. Terus ya udah akhirnya. Terus hari di mobil syahadat ya? Itu tuh syahadat teman-teman, teman perempuan? Enggak, laki-laki. Teman laki-laki di mobil. Oh, alhamdulillah tapi udah syahadat langsung ya? Dan jadi habis syahadat langsung ke itu, ke toko-toko pakaian muslim gitu, langsung beli kerudung. Langsung beli kerudung? Iya langsung. Jadi setelah syahadat itu ya langsung pakai kerudung gitu. Gitu? Alhamdulillah ya. Terus gitu. Selama setahun tidak memberitahu keluarga? Hampir setahun. Terus akhirnya setelah tahu gimana keluarganya? Setelah tahu ya nangis lah mereka. Ibu? Iya, papa, mama. Papa juga nangis? Papa, mama nangis, kakak nangis. Terus diusir? Enggak. Oh, enggak diusir? Enggak diusir. Ya, bagus dong. Iya, alhamdulillah enggak diusir. Akhirnya menerima? Mereka sih sebenarnya menerimanya sih gimana ya? Berat? Kalau dibilang nerima sih juga nggak nerima. Tapi kalau dibilang ngebiarin juga nggak ngebiarin gitu. Nah, tapi maksudnya mereka nangis. Mereka sebenarnya nggak terima. Tapi karena anaknya sudah setahun menjadi muslim, jadi nggak bisa apa-apa gitu maksudnya. Iya, jadi ya udahlah gitu. Tapi karena udah tahu aku muslim ya kan, terus aku kan jadinya enjoy aja ya, keluarga udah tahu, kerudungan langsung dari rumah, sholat langsung gitu kan. Sholat di rumah. Terus begitu udah tahun berikutnya kan ya mau nikah lah kan, ya udah ketemu laki-laki yang cocok lah. Nah itu. Yang mana itu ya? Iya gitu tuh yang paling ganteng itu kok. Terus orang tua jadinya gini kok, masih belum move on gitu dulu. Waktu mau nikah. Iya, jadi alasannya kan dia beda agama katanya, beda agama sama kita katanya gitu. So aku bilang, hah? Enggak lah, enggak beda agama lah. Beda agama sama mama papa iya, sama aku enggak. Aku kan udah Islam, jadi aku cari laki-laki yang Islam. Gitu. Tuh. Terus akhirnya? Akhirnya ya gitu. Boleh. Enggak juga. Ini kok nanya jadi ke arah itu. Maksudnya jadi akhirnya nikah dengan cara Islam dong. Nikahnya secara Islam pakai wali hakim. Oke, nah orang tua gimana? Hadir nggak waktu nikah? Enggak, jadi waktu lamaran nggak apa-apa ya. Jadi waktu lamaran kok, ini ada cerita sedih sekali nih ya. Oh gitu ya. Sedih tapi sekarang aku ketawa. Dulu ini sedih banget. Enggak, dulu sedih, sekarang aku ketawa. Jadi dulu itu waktu mau nikah, kan langsung orang tuanya yang datang. Jadi bukan suamiku ini yang datang, bukan, tapi orang tuanya calon kan, dulu masih calon ya. Jadi orang tuanya calon yang datang. Nah, datang ke rumah gitu kan, ngomong lah mau ngelamar, mau ini gitu kan. Terus ditolak sama orang aku. Ditolak. Emang enak ngelamar ditolak. Alasannya ya agama. Iya rasanya gimana mas orang tua nih mas?
Masa kira nggak jadi? Alasannya Ditolak. ditolak. Terus? Ditolak katanya ya karena alasannya agama itu. Jadi papa mamaku tetap ngotot seolah-olah aku tuh Kristen Masih gitu loh. Kristen. Aku Ya. udah bilang, aku kan Islam, aku ngomong gitu. Sampai sempet sih papa bilang, kalau kamu sayang papa, kamu jauhin laki-laki itu. Aduh. Terus? Terus tapi mama sih bilangnya gini, ya udahlah kalau kamu memang serius, kata mama gitu kan. Kalau emang serius kamu nggak main-main, ya udah pakai wali hakim. Jangan harap mama papamu ngerestuin, sampai kapanpun nggak ngerestuin, datang juga nggak bakal mau. Jadi kalau kamu emang mau, ya udah urus sendiri semuanya. Mama papa nggak mau tahu katanya. Jadi dong, ngurus sendiri dong. Akhirnya ngurus sendiri dong. Kapan lagi gitu ya? Ya ngurus sendiri lah. Alhamdulillah, tapi lancar semua ya. Alhamdulillah lancar semua. Jadi papa sama mama tetap nggak datang? Nggak datang. Jadi karena oh ya, terus dulu tuh juga nggak apa-apa ya, aku cerita nih jadinya nih ya. Lah memang diminta cerita dari tadi, maksud diminta apa emang? Jadi gini loh, enggak sebenarnya kan gimana ya? Sebenarnya kesini tuh aku sebenarnya pengen korek Kodondi karena Kodondi kan pintar banget gitu ya. Nanti aja nanti. Aku yang curhat ke Kodondi. Lah memang narasumbernya sekarang Natalia bukan saya. Oh iya. Nanti lain insya Allah yang kesempatan ya gue. Iya. Nah terus gini kok, jadi akhirnya karena mama papa bilang urus sendiri lah gitu ya, mama bilang urus sendiri, nggak mau restuin. Aku urus sendiri, diem aja santai gitu. Aku pulang, jadi orang tua nggak tahu kalau aku tuh ngurus sampai semua urusan itu selesai. Dan akhirnya aku ngasih undangan, nitipin satpam perumahan. Satpamnya ngasih undangan ke semua rumah di rumah. Termasuk rumah sendiri? Enggak, rumah sendiri nggak dikasih. Oh enggak, terus? Sama tetangga-tetangga kan dikasihin semua. Terus biasa kan bapak-bapak komplek ya, sore kan nongkrong tuh sama anak-anak kecil, cucu-cucunya gitu. Terus papa kan di depan, mau ketawa, tapi dulu kasihan sih, sekarang ketawa. Dulu papa tuh gini kok, jadi dia lagi sore nongkrong gitu, terus tiba-tiba tetangga tuh bilang gini, Pak selamat ya, putrinya mau nikah, katanya gitu. Hah? Siapa mau nikah? Terus ditunjukin undangannya ini mau nikah. Dia ngeliat namaku kan, Natalia Iriani, anak dari, gak ada nama papaku sama nama mamaku. Nah gitu dia murka langsung udah. Langsung dicari. Ngeliat ada nama aku dia langsung marah. Terus nanya aku, dulu aku nangis kok dulu. Dulu aku nangis, sekarang enggak ya. Enggak. Dulu aku tuh nangis, aku ditanyain, ini maksudmu apa-apaan nih? Papa tadi dapat diliatin undangan, kamu mau nikah? Ya kan memang katanya disuruh ngurus sendiri kan. Aku bilang gitu, ya udah semua udah beres kok. Gitu. Ini maksudnya apa? Kenapa ada nama papa di sini? Papa kan nggak ngerestuin. Terus aku bilang gini aja, ya kan aku anaknya papa, Pak. Emang salah aku tulis anak dari papa? Salahnya di mana? Ngomong gitu. Terus? Ya udahlah, terus dia ngomel sampai ya terlalu over gitu ya mungkin ya saat itu, terlalu emosi. Terus akhirnya aku ya keluar dari rumah. Oh, setelah nikah? Enggak. Apa sebelum nikah? Jadi pas hari dia tahu undangannya tersebar. Oh. Karena marah aku nggak diakuin jadi anak itu. Terus ya udah aku ditolongin sama calon mertua waktu itu kan dia punya rumah juga satunya. Oh gitu. Terus dia bilang ya udah kamu di sini aja. Sampai rumah. Ya sampai nunggu mau nikah katanya gitu. Biar mengamankan juga kan, takutnya tetap di rumah balik Kristen lagi kah apa gitu. Kalau di situ kan dikontrol sama mertua. Kamu sempat pengen balik Kristen waktu itu? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah. Tapi tetap dihantui dulu sama penatua itu. Penatua gereja. Di WA terus sampai udah nikah masih di WA-in terus. Oh gitu. Dikirimin ayat. Yohanes 13:13. Enggak. Ayat kasih. Oh, ayat kasih. Yohanes 3:16. Ya banyak lah. Ayat pengorbanan Yesus. Terus ya udah sampai akhirnya aku cuma balas senyum, ketemu mereka tetap biasa balas aja. Dong ayat ini tidak asli gitu. Enggak. Terus tapi akhirnya mereka nggak berani lagi ngasih ke aku setelah aku bikin konten YouTube kok. Oh gitu. Jadi setelah aku memberanikan diri bikin konten YouTube, bahas-bahas kristologi, perbandingan agama, udah nggak punya nyali mereka. Jadi gitu. Ketemu aku mereka udah minder sendiri gitu. Gitu. Apalagi kontennya konten kristologi juga lagi ya. Iya. Masa. Tapi kalau ketemu ya tetap baik lah orang-orang gerejanya. Tapi sekarang hubungan dengan ayah ibu, papa mama udah
Baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita kan sudah ada ini ya, Ya. buah hati ya. Sama kakek neneknya gimana? Ya inilah. Maksudnya kakek neneknya mau dong terima Ya mau dong. lah. Ya bukannya karena permasalahan yang dulu terus nggak mau terima cucu enggak kan? Karena gimana Alhamdulillah. pun juga kan. Darah daging lah Iya, ya. dan marahnya mereka sebenarnya kan juga karena mereka sayang aku kan. Karena mereka anggap Kristen itu benar, mereka pengen aku balik ke Kristen. Gitu. Tapi kan gini ya, ini kan juga poin ya, bahwa setiap warga negara Indonesia itu kan dilindungin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29. Jadi sebenarnya orang tua, ya walaupun darah daging, anak sendiri, nggak boleh dilarang untuk memeluk agama apapun yang diakui di Indonesia. Karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk orang-orang Islam, yang anaknya ada yang mau murtad, yang sudah tidak bisa dicegah lagi, saya juga bisa ngomong begitu sama orang tuanya. Bu, Pak, udah biarin aja. Mereka juga dilindungi undang-undang. Jadi Bapak Ibu juga nggak boleh melarang anak Bapak Ibu untuk pindah agama. Kalau Bapak Ibu melarang, Bapak Ibu melanggar Undang-Undang 1945 juga. Gitu loh. Masalah agama yang benar, nah itu kan keyakinan. Ya, yang mau diyakini oleh si anak ini, ya itu kan hak dia. Hak dia dilindungi gitu. Jadi orang tua memang ya gimana ya, posisinya sulit. Mereka ingin anaknya ikut agama mereka, tetapi di lain pihak, hak si anak dilindungi juga oleh undang-undang. Undang-undang dasar lagi. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dengan orang tua udah baik. Ya, baik-baik aja, Wong. Alhamdulillah. Sekarang tinggal sendiri atau tinggal sama orang tua? Tinggal sama suami lah. Iya, tahu sama suami maksudnya di rumah orang tua atau di rumah sendiri? Di rumah suami. Oh, oke, alhamdulillah. Jadi nggak nyampur lah ya sama orang tua. Enggak lah, alhamdulillah enggak. Tapi saya pengen nanya tadi gini, waktu setahun nggak ngasih tahu orang tua, itu gimana makanan gitu? Aman? Kalau makanan selalu aman, karena mama aku nggak ngasih aku makanan yang babi, anjing gitu enggak. Oh enggak? Enggak. Oh berarti Advent ya? Enggak. Bukan Advent? Bukan. Cuma mama tuh udah ngedidik babi itu jijik, jorok gitu. Buat kesehatan nggak baik. Terus kalau anjing kan aku dog lover ya, jadi nggak mau makan anjing. Kasihan, kayak makan temen sendiri. Oh kalau dog lover bukannya suka makan anjing malah? Enggak. Lah kan dog lover ya? Kayak makan temen sendiri nanti kok. Oh makan temen, makan sahabat sendiri gitu, makan bestie gitu. Iya makan bestie nanti. Gitu, ya. Sekarang masih miara anjing? Enggak. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Nah terus jadi setelah masuk Islam, selama setahun, suka dukanya berarti di dalam rumah sendiri beribadah kucing-kucingan berarti? Iya, di kamar sendiri tuh, sembunyi-sembunyi. Nggak pernah ketahuan? Enggak, dulu nggak ketahuan. Dulu? Iya, dulu. Setelah setahun baru ketahuan? Setelah ngomong gitu ya? Setelah diinterogasi baru deh, jujur. Oh, setelah diinterogasi malah? Oh, jadi tahu, jadi orang tuanya tahu tuh setelah interogasi atau setelah Natalia ngasih tahu orang tuanya? Ya diinterogasi baru aku ngaku. Gara-gara, interogasinya gara-gara apa? Gara-gara aku udah nggak mau ke gereja, terus seharian itu bener-bener aku keluar sampai malam pas hari Minggu. Pas kakakku liburan di rumah, kakakku tanya dari mana, kok nggak ke gereja? Iya memang udah nggak mau ke gereja, aku bilang gitu. Kenapa kamu nggak mau ke gereja? Emang kamu udah nggak Kristen lagi? Iya, aku udah nggak Kristen lagi. Gitu. Terus kamu apa sekarang? Kamu Islam gitu. Iya, aku udah Islam. Ya udah nyantai aja gitu. Terus akhirnya dia yang panas kan, kejang-kejang teriak-teriak lah manggil mamaku gitu. Oh, papanya yang teriak-teriak malah? Enggak, kakakku. Oh, kakaknya. Kakakku teriak-teriak mama gitu. Habis mamanya dipanggil, mamanya juga ikut teriak-teriak? Enggak, mamanya ya kalem aja. Oh, malah kerenan mamanya berarti ya? Mamanya kalem. Kakaknya malah yang terlalu emosi malah. Apalagi kakakku bilang, kamu tuh loh, Dek, mama aja dari Islam keluar masuk Kristen. Oh gitu dong? Mamanya dong? Iya, mama murtadin. Terus kamu ngapain malah masuk ke Islam? Terus ya udahlah, akhirnya dipanggil juga ke bawah sama papa kan, mereka udah ngobrol bertiga, itu kan kamarku di atas kan, terus mereka udah ngobrol bertiga gitu di bawah. Aku turun terus bapakku nanya, udah nangis-nangis tuh mereka. Bapakku nanya, Lia, kamu kenapa ninggalin Yesus? Terus aku bilang lah, aku tuh nggak ninggalin Yesus, Pak. Justru karena aku tuh ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam.
Terus papanya bilang nggak, selama ini kan kita ikut Yesus. Oh enggak? Papa bilang gini, ampun Tuhan, katanya, ajaran macam apa ini, katanya. Terus aku bilang, ya ajarannya Yesus, Pak. Nah, Yesus kan punya Tuhan, Yesus itu kan Muslim, aku ngomong gitu. Yes. tambah marah dong papanya Iya, dibilang Yesus Muslim. tambah marah dia. Alasannya apa Yesus Muslim itu nggak ditanya? Ya dia cuma nunduk-nunduk gitu, cuma nunduk sedih gitu, udah. Oh gitu ya. Heeh. Oh nggak bilang, Yesus tuh doanya sujud gitu. Sama Enggak, Getsemani aku gitu bilang nggak? ya Yesus tuh punya Tuhan, Yesus cuma utusan, aku ngomong gitu. Dulu saya ditanya sama kakak perempuan saya, lu kenapa masuk Islam? Lu mau ikut Yesus? Nah selama ini kan kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus, saya bilang gitu. Tuh, enggak kan selama ini kan? Enggak, saya kasih tahu ya tete, diam deh. Ya udah masing-masing gitu. Enak tapi Ko Dondi berarti ngasih tahu ke kakaknya itu tahu ya? Tahu. Kalau kakakku itu waktu itu kan dia tanyain aku kan. Kan dia tahu tuh aku pernah janjian sama pendeta yang aku tanyain ayat-ayat itu kan. Terus kakakku bilang, oh iya Dek, kamu waktu itu ya pas hari itu, pas saat itu tuh, kamu waktu itu ke pendeta itu gitu, aku nggak mau ngomong namanya ya. Ke pendeta itu kamu gimana? Dia jawab apa? Yang nanya gitu siapa? Papa? Kakak. Oh kakak. Terus aku bilang, udah aku udah nanya. Terus pendetanya bilang apa? Dia bilang, kitab sucinya kita itu memang banyak kesalahan. Kalau mau cari yang bener ya 100% bener tuh ya kitab sucinya teman kita orang Islam, Al-Quran, katanya gitu. Terus reaksi kakaknya gimana? Hah? Masa dia ngomong gitu? Nggak mungkin lah, katanya gitu. Iya dia ngomong kayak gitu, aku bilang gitu. Terus mana bukunya sini, coba aku lihat. Kamu nggak mau tanya ke pendeta lain? Buku apa? Yang aku catat. Oh catatannya. Catatan belajarku itu. Terus? Mau coret-coretan. Terus dia bilang, kamu nggak mau nanya ke pendeta lain? Second opinion gitu. Nggak usah, udah nggak perlu, udah nggak butuh ngomong gitu. Terus dia minta, mana sini. Terus ya nanti aku catat lagi. Catatin rapi-rapi. Terus? Begitu aku kasih kok, ternyata nggak disentuh, nggak dibaca sama sekali. Diapain? Nggak diapa-apain. Oh, kirain sobek. Dia dianggurin aja. Oh, gitu. Makanya terus akhirnya beberapa tahun kemudian itulah akhirnya aku dari buku hasilku dulu mencari kebenaran itu, aku bikin konten YouTube. Oh, dari catatan itu ya? Dengan tujuan sih orang tua bisa tahu alasanku mualaf. Oke. Saya juga ada buku nih. Buku apa nih kok? Bentar ya. Buku Koko belajar dulu. Enggak. Ini ada buku dari seorang apa ya? Mana ya? Jadi buku catatan dari seorang ayah yang anaknya mualaf di Gereja Mualaf Jakarta. Gimana ya bukunya ya? Wah harus cari dulu nih. Tipis waduh. Tapi catatannya banyak banget. Saya harus cari lagi. Ini kali. Bukan. Bukan. Ada catatannya. Itu lengkap banget itu catatan itu. Jadi bapaknya masih catat. Mesti cari nih bukunya nih. Jadi bapaknya catat dari Bible itu, banyak catatan dari bapaknya itu, sampai silsilah tuh dicatatin semua. Silsilah yang di Perjanjian Lama, itu catatin semua. Sampai dia tuh debat sama pendeta tuh, pendeta pada nggak ada yang berani debat sama dia lagi. Tapi ya si bapaknya ini sampai nggak masuk Islam, tetap nggak masuk Islam. Anaknya yang masuk Islam. Nah bapaknya udah meninggal, buku catatan itu disimpan sama anaknya, dikasih ke saya. Ada di sini, cuman saya mesti cari ya. Itu juga unik itu bapaknya itu. Bapaknya tuh belajarnya benar-benar belajar gitu. Padahal dia bukan pendeta. Tapi pendeta nggak ada yang menang debat sama dia. Tapi nggak mau masuk Islam? Tetap belum masuk Islam. Mungkin waktu itu belum ketemu orang yang pas gitulah. Mungkin gimana ya? Dia suka diskusi katanya sama orang Muslim juga. Tapi ya memang mungkin belum dapat hidayah gitu lah. Gitu aja. Wah kalau ngeliat bukunya tuh, saya ada PDF-nya sih. Udah saya scan tuh. Keren, catatannya bagus. Jadi dari buku-buku itu catatannya Natalia pakai untuk bikin konten justru. Sampai sekarang. Kisah mualaf. Ya dulu cuma buat kisah mualaf itu 1-4 itu. Tapi dulu kan dengan tujuan benar-benar ya sampai sekarang sih. Tapi tujuan sampai sekarang tuh belum tercapai sih. Tujuan kan apa? Pengennya orang tua itu tahu alasanku aku mualaf kenapa.
Terus ya insya Allah kalau mereka bisa dapat ridho dari Allah, dapat hidayah. Tapi ternyata Allah ngasihnya malah di luar impianku gitu loh, sampai sekarang ini gitu ya. Jadi dulu cuma pengennya tuh ya udah cukup ditonton orang tua sama kakakku. Ternyata aku bikin itu malah kesebar banyak yang nonton kok. Itu masya Allah banget, sampai bahkan aku lihat tuh dari konten-konten yang aku bikin itu ada yang mualaf. Masya Allah. Terus pas aku lagi ngonten juga konten-konten selanjutnya gitu, ada yang langsung minta disyahadatkan saat itu juga. Masya Allah. Udah berapa orang yang syahadat? Ya nggak banyak lah kok, masih belum sebanyak kodonitan syahadatin. Tapi alhamdulillah. Iya, tapi satu aja udah. Masya Allah ya. Gara-gara kontennya Natalia kan? Lewat situ dulu sih. Iya, maksudnya dari situ ada orang yang mendapat hidayah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Tapi tetap tujuan utama sampai sekarang mohon doanya juga kok sama teman-teman yang nonton juga. Semoga papa mamaku, kakakku bisa dapat hidayah. Iya. Ya kita hanya bisa berdoa ya. Iya. Kita hanya bisa berdoa, semua tetap hidayah berasal dari Allah SWT kan. Nabi aja nggak bisa kan? Dengan pamannya. Ya. Apalagi ya, kita ya. Bukan kita merendahkan diri kita sendiri, bukan. Tapi kita harus paham bahwa hidayah itu benar-benar berasal dari Allah SWT. Kalau bukan Allah yang menghendaki ya nggak bakal bisa. Gitu. Benar-benar. Bobo ya anaknya. Oke, ada lagi yang mau diceritain? Natalia mungkin yang seru-seru. Yang mau diceritain udah nggak ada, gue yang seru-seru. Iya. Tapi udah kemalaman juga sih. Pengen tanya, udah kemalaman kok. Udah kemalaman? Oh iya. Misalnya kalian mau ditanya, nggak apa-apa. Yang berhubungan dengan konten Lia, boleh. Yang kayak tadi, misalnya kan ada ayat yang bisa dilihat, dibuktikan ada perubahan, bisa. Yang tadinya babi, berubah jadi babi hutan. Sekarang jadi babi lagi, ada. Ini aja kok. Apa? Satu aja deh ya. Pengen lihat di Clean Cut itu kok. Ini Clean Cut, ya. Markus 3 ayat 1 itu kok. Apa? Markus 3 ayat 1 kok. Markus 3:1. Mumpung di sini kan? Mumpung di sini. Soalnya insya Allah besok udah balik ke Malang kan. Besok ya balik ya. Mudah-mudahan selamat ya. 3 ayat 1. Nih. Bisa dibaca sendiri nih. 3 ayat 1. Apa tuh? Bermula maka Isa pun masuklah pula ke dalam masjid. Maka adalah di sana seorang yang menjapit tangannya sebelah. Nah, itu ini Kenapa? Isa ini kan Yesus kan? Iya. Di sini pakaikan nama Isa. Yesus masuk masjid. Iya. Tapi yang dimaksud dengan masjid ini adalah rumah ibadah. Jadi yang dimaksud masjid di sini sebenarnya adalah sinagog. Gitu. Tapi cuman pakai bahasa masjid. Ini gitu. Berarti dulu ini diedarkannya di Indonesia. Iya. Di Indonesia waktu ini beredar udah ada masjid kok. Di Indonesia ada masjid, ya ada. Masjid. Iya. Nah, ini ya apa ya kok ya? Maksudnya berarti supaya orang-orang Muslim yang dibacakan ini familiar gitu dengan bahasanya. Oh. Tapi kan kalau orang Kristen kan taunya Yesus. Begitu di Indonesia mereka menerjemahkan Bible pakai nama Isa Al-Masih. Masuk masjid diberitahukan kepada orang Muslim. Jadi orang Muslim supaya tidak menolak gitu loh, supaya tidak gampang menolak. Yesus kami itu sama dengan Isa Al-Masih kamu gitu. Istilahnya begitu. Masjid kamu sama dengan kami nih, di sini juga masjid. Ada Assalamualaikum juga. Iya. Mau lihat yang Assalamualaikum. Benar. Tapi kalau itu ya kok ya. Kalau zaman itu aku ada dan zaman itu aku udah mualaf baca kayak begini, yang ada malah ketawa gitu. Anggap deh ada orang ahli ibadah gitu ya, tetangga sendiri nih ke masjid terus kerjanya, nggak mungkin kan aku mau nyembah dia kok. Ya opo. Ya opo itu kok. Masa disembah kok. Nih, jadi ada kata-kata begini juga nih. Bentar ya. Lukas apa Matius ya? Bentar. Apaan? Assalamualaikum. Oh. Ini ada lagi masjid-masjid nih. Yesus apa? Apa ini? Maka diajarnya dalam masjid-masjid di Galilea. Masjid-masjid. Guru ngaji ya dia, ngajar di masjid. Guru Iqra mungkin ya? Mungkin. Ngajar di masjid loh. Ngajar di masjid loh.
Masa Nih, aku mau nyembah guru ngajinya anakku ya gak mungkin lah. Lukas 1 ayat berapa tuh? 28 28. coba. Maka malaikat itu pun datanglah kepadanya seraja katanya, Assalamualaikum. Loh. Ya kan? Assalamualaikum. Iya, iya, iya. Nah, bahasa-bahasa seperti ini memang yang diterjemahkan oleh Klingket ya untuk mendekati orang-orang Islam. Tapi ya apa ya? Mereka tujuannya kayak begitu ya kok. Tapi Islam itu kan mereka punya akal sehat kok. Iya. Kita ini Islam punya akal sehat, baca gitu lucu lah. Kayak tadi Isa masuk masjid, masa kita mau nyembah Isa kan? Ya begitu. Tapi kan nggak semua Islam sama pikiran dengan Natalia. Ada juga Islam yang awam, yang masih mudah digoyang imannya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Belum lagi kalau nanti mereka melintir-melintir ayat Quran. Oh iya ya. Ya kan? Mereka sukanya Tuh, Isa kalimatullah. Kan gitu. Kalimatullah itu lah, makanya Isa itu adalah Allah sendiri gitu. Tanda hari kiamat dikirain jadinya tahu hari kiamat. Nah, gitu. Padahal pertanda. Ikutilah aku, ikutilah Isa katanya. Padahal ikutilah aku maksudnya ikutilah Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah petunjuk yang ya, dari situ ya. Kira-kira begitu lah. Ya lucu sih. Banyak cara gitu yang dipakai sama mereka. Salah satunya dengan ini, istilah-istilah Islami yang ada di kitab mereka, bahkan sampai nama Isa Al-Masih pun dipakai di sini. Yang ini tadi juga Isa Al-Masih. Padahal ini tahun cetakan baru loh. 2011 nih. 2011? Iya. Belum lama kan? Kalau ini 1916. Iya, aja masih loekas gitu. Ini ada lagi begini ntar nih. Ibrani. Nih, ayat 15. Ibrani 15. Melainkan patutlah kamu berkata demikian, insya Allah. Iya ya. Yang sekarang udah nggak ada, kata insya Allahnya nggak ada. Ini kata-kata kayak gini, insya Allah. Terus Yesus masuk Ka'bah, masuk masjid. Aku tuh ingat si itu loh, siapa sih itu yang biasa dulu nge-reaction aku tuh loh. Siapa? Didit Yuli. Oh, Tante Yuli. Nah. Nih, di sini apa? Didit Yuli. Di situ apa? Seharusnya kamu berkata insya Allah. Lo kok nyanyi? Iya, insya Allah. Ini memang benar ini. Ya kan? Sekarang apa nih? Terjemahinnya jadi insya Allah nih. Ya, sekarang apa? Sekarang udah berubah. Jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendaki ya. Dulu Didit Yuli ketawain tuh. Ngebahas kayak begini tuh. Tuh, udah diganti. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki. Kan ada pendeta yang bilang agama kami bukan agama insya Allah gitu. Oh, pendeta itu ya. Tahu kan? Tahu lah. Nah. Berarti dia nggak baca ini, nggak baca ini. Gede lucu itu ya. Istilahnya Pak. Ngomongnya pakai di bulet-buletin gitu. Bukan insya Allah gitu. Pendeta tuh. Pendeta gede lucu. Oh, namanya inisialnya gede lucu. Iya, gede lucu. Itu saya juga dapat dari pendetanya juga, itu pendeta yang lain. Gitu ya. Pendeta lain yang nggak kalah fenomenal juga. Inisialnya. Nah, ini Natalia harus belajar dari ini juga nih. Ini yang sering dipakai. Apa itu kok? Tafsir Yerusalem ya? Iya. Ini sebenarnya diterjemahkan dari ini. Aslinya tuh ini tahun 66, ini tahun 2009. Ini kok Dodi bisa dapet kayaknya dari mana sih kok? Ada deh. Ada yang beli online, ada yang beli di toko yang memang toko itu jual Bible yang langka, yang kuno. Ada juga pada waktu saya beli ini nih, pakai tender. Lawan tender saya LAI. Cuman kan saya nggak tahu ya, LAI masukin harga berapa, saya masukin harga berapa gitu. Saya yang dapat. Mau lihat harganya? Mau tahu harganya? Tahu berapa? Mau tahu dong. Ini ada yang jualan di toko online nih. Ya. Cuma mau tahu tapi ya, cuma mau tahu, nggak apa-apa. 60 juta. Oh, mau bocorin aja tuh. Cuma mau tahu aja, nggak mau beli. Ada yang bocorin aja tuh. Mau juga nggak ada duitnya buat beli itu kok. Lu siapa tahu dia mau beliin? Iya, kok Dondi kayaknya mau beliin.
Saya udah punya, ngapain? Kan beliin temennya Sebentar. belum kok. 1, 2. Masih ada yang jual, masih ada yang punya. Oh, Gitu. masih ada yang punya. 65.500.000. Di mana tuh? Di kota mana? Kudus. Makassar kalau nggak salah. Mana sih lihatnya? Di bawah. Makassarnya. Oh iya ya, Nah, dari Makassar. Tuh di Makassar ada yang jual Bible itu. Karena sudah langka kali ya. Karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Ya. Sama ini sih, sama dengan ini. Ya. Sama. Nah, kalau ini diterjemahkan dari ini. Dan ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang menerbitkan ini Arnoldus ND. Nah, sama yang cetakan ulang edisi tahun berapa gitu. Ini 1560. Ini ada edisi 1611. Kenapa saya beli? Edisi yang ini belum ada kata Jesus. Terus adanya? Isus. Isus. Kalau bahasa Aramai kan Iso. Bahasa Arab Isa. Ke bahasa Yunani jadi Isus. Isus atau bahasa Yunani atau Latin sama lah. Sampai di 1611 Bible belum pakai kata Jesus. Kenapa? Karena huruf J-nya baru ditemukan abad ke-16. Belum dipakai di Bible. Bible yang pertama kali menggunakan kata Jesus dengan huruf J dalam bahasa Inggris baru di abad ke-18. Tahun 1750 Bible Thompson. Cuman saya belum punya. Nah, itu berarti dulu-dulu orang-orang itu sebelum ada huruf J itu sebelum ada terbitan Jesus, mereka berdoanya ke siapa berarti biasanya? Yesus. Ya dengan kata yang nama yang Isus itu. Yesus itu berarti. Iya. Oh. Belum dipisahkan antara huruf I, bunyi huruf I dengan huruf J belum dipisahkan waktu itu. Dipisahkan baru di tahun 1524 oleh seorang ahli tata bahasa Itali namanya Trisino. Trisino tuh Jawa, kayak orang nama Jawa ya. Trisino gitu namanya. Trisino. Baru 1524. 100 tahun kemudian 1632 baru kata Jesus dipakai di sebuah pengadilan di Inggris. Tapi belum masuk Bible. Masuk Bible-nya baru 1750. Dibawa ke Indonesia oleh Belanda. Diterjemahkan menjadi Yesus. Tapi yang ini masih pakai Isa. Ini juga pakai Isa. Iya, kok. Ada catatan dari Klingket sendiri. Klingket nulis di sebuah buku, dia bilang, kalau untuk orang-orang Kristen, kita kasih Alkitab atau Bible yang pakai nama Yesus Kristus. Tapi kalau untuk orang-orang Muslim, kita gunakan dengan kata-kata Isa Al-Masih. Memang sengaja untuk penginjilan. Gitu. Nah kalau Natalia suka kontradiksi kan berarti kan suka baca ini dong nih. Harusnya bisa baca ini. Bisa pegang sendiri kan sekarang nih. Ayat 7, 8. Catatan kakinya. Ini Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Oh ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ya. Catatan kakinya begitu. Mana catatan kakinya? Nih dari ayat 7, 8. Atau baca ayatnya dulu nih ayat 7. Yang ada 3 memberi kesaksian itu kan? Ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin yang disisipkan. Disisipkan. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam ini ya tadi ya naskah ini. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa tuh? Kalau tidak asli apa? Kalau nggak asli ya barang palsu lah. Kan nggak asli. Masa asli mau saya bilang asli? Yang ngomong kan ini bukan kita. Iya. Jadi kalau saya memang sengaja kumpulin ini supaya membuktikan yang ngomong Bible sendiri bukan kita gitu. Kita cuma membacakan doang. Gitu. Ya. Ya, perkara mereka tetap mau mempercayai yang tidak asli kan itu kan urusan mereka. Kita cuma memberitahukan aja gitu. Iya, kok. Belum lagi ada ini. Udah pernah lihat belum? Belum pernah. Dulu nah, ini yang disebut dengan The Queen itu. James Bible. Isinya diambil dari
Bible yang King James Bible. Tapi karena King James itu seorang bisex, sama teman-temannya dia disebut sebagai Queen James. Makanya Bible ini namanya Bible apa nih? Oke Bible. Iya. Oke Bible guys. Ini Ngeri banget. disebut sebagai The Queen James Bible. Mereka ini sebenarnya ya memang kreatif ya mereka. Kreatif mereka ini ya ternyata ya. Aduh. Ngeri ya, kreatif sekali mereka. Kreatifnya sampai di luar batas ini. Belum lama kan Paus mengizinkan para pastor untuk memberkati pernikahan sesama jenis, tetapi tidak dalam sakramen gitu, di luar sakramen. Ya kan ada tuh, kelihatan yang cowok sama cowok itu. Ya mungkin pakai ini mereka Bible-nya, mungkin gitu ya. Ada juga, iya. Nah Bible ini itu ada beberapa kata yang dirubah, memang sengaja. Sengaja dirubah untuk apa? Edited to prevent homophobic misinterpretation. Jadi diedit untuk mencegah misinterpretasi terhadap homofobik. Terus biar berarti apa, kan gitu? Ya maksudnya supaya tidak salah penafsiran terhadap orang-orang yang sejenis ini. Iya, maksudnya berarti biar mereka tuh kayak bisa diterima gitu ya. Seperti diakui gitu lah. Nah warnanya kan bagus. Pelangi kan. Warnanya. Terjadi nyanyi lagi. Pelangi gitu. Iya ya. Ya. Ya memang sengaja nih kayak gini-gini memang penting. Belum lagi ada Bible Negro. Pasalnya dikurang-kurangin. Dikurang-kurangin untuk apa? Supaya yang menerima Bible itu tidak baca ayat-ayat tentang perbudakan. Dan memang yang dituju adalah budak-budak. Nah budak-budak kalau dikasih Bible tulisannya berarti itu sekarang tersebar di mana itu kok kayak gitu? Oh ini enggak, ini Bible udah lama. Kalau yang budak itu Bible lama. Oh Bible lama. Dikeluarkan kira-kira di akhir abad 19 di Amerika Latin untuk budak-budak kulit hitam pada saat itu. Jadi kalau misalnya kejadian 50 pasal, diskon besar-besaran. Diskon akhir tahun lah, tinggal 14 pasal. Gitu. Keluaran tadinya 27 pasal, hilang semua. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Jadi sengaja supaya mereka tidak baca. Kalau baca nanti mereka berontak. Ya contoh juga kan seperti Bible kan. Dulu kan selama sebagai orang Kristen kan pasti kan tahu yang namanya kasihilah musuhmu. Tahu. Pada waktu penjajah datang, bangsa Indonesia belum merdeka, bangsa Indonesia dikasih lihat Bible, nih baca, kasihilah musuhmu. Terus orang Indonesia yang menerima Bible, kasihilah musuhmu, siapa nih musuhnya kita? Penjajah. Jadi yang menerima Bible suruh mengasihi penjajah. Gitu. Ya kalau mengasihi penjajah gimana? Ya, kasih semua gitu barangnya. Di itu kan dikasih tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Iya, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Yang datang penjajah bawa Bible, suruh baca, kasihilah musuhmu, jika ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Gimana coba? Dijajah bagian ruang tamu, dapur dikasih sekalian gitu deh. Ya, kira-kira gitu. Kan Direction. Sama-sama teman baiknya Natalia, siapa? Andre Tunggal apa siapa? Kok teman baik? Oh, bukan teman baik ya? Enggak. Oh, Dede Juli teman baiknya? Enggak. Dulu sering dia nge-reaction dulu. Oh, dulu sering. Reaction apa? Ya macam-macam lah, video-video udah di-reaction sama dia. Mulai dari kisah berarti dia mualaf. perhatian ya sama konten-konten yang mulai dari aku bikin konten pertama aku itu kisah mualaf. Iya, berarti dia perhatian dong ya sama Louis Prasetyo. Tapi uniknya juga gini kok. Ada netizen itu habis nonton dari Louis Prasetyo kisah mualaf, dia langsung ke channelku minta syahadat. Masya Allah. Alhamdulillah. Katanya gara-gara nonton kisahku di Louis Prasetyo. Oh berarti Louis Prasetyo berjasa dong itu. Makanya berjasa dia. Suruh sering-sering kalau begitu. Nah,
berjasa makanya mereka Suruh sering-sering bikin reaction kalau gitu. ngebantuin kita ya Ngebantu, mereka ya. iya. Ngebantu teman-temannya yang mau bersahadat gitu. Iya. Yang mau masuk Islam gitu. Mereka mensiarkan juga. Ada kan? juga kemarin datang sini anak muda. Gara-gara nonton videonya Elia katanya. Oh itu masuk ya. Islam gitu. Ada juga yang begitu. Masya Allah. Makanya sering-sering kalian bikin konten gitu. Iya. Sering-sering aja ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau diceritain? Bentar ya. Nanya, bayar. Nanya ke siapa? Nanya ke Mbak Natali. Nah, boleh. Waktu ini kan tadi sebutin Elia. Kalau waktu masih kafir, itu menganggap Yesus sama Isa sama apa enggak? Aku sendiri yang anggapnya sama lah. Tuh, waktu masih Kristen. Menganggap Yesus dan Isa itu orang yang sama. Sama. Oh. Dalilnya apa dalilnya? Dengar sendiri kan? Ya ngapain ribet gitu loh. Mereka aja ada gereja Isa Al-Masih. Mereka di kalender juga hari rayanya Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih. Terus masa mau dibikin ribet gimana ya? Kayak kita mau makan aja gitu ya. Makan, bahasa Indonesia makan, bahasa Jawa mangan, bahasa Inggris eating. Masa kita kayak gitu aja harus bedain walaupun orang Inggris makannya nggak pakai tangan ya, nggak pakai tangan, pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau. Itu cuma bahasanya aja kan yang beda. Masa beda, eat sama makan beda, kan lucu gitu. Nah iya, nah sekarang kalau memang beda lah kenapa di sini pakai nama Isa Al-Masih gitu aja. Iya, gereja aja ada Isa Al-Masih. Iya. Udah lagi, mau tanya, udah? Udah cukup. Udah, gitu cukup? Udah cukup ke Doni. Terima kasih banyak ya Natali ya, sudah tadi sharing ceritanya di channel ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga buat para pemirsa nih ya. Siapa tahu juga masih ada teman-teman kita yang masih belum muslim, dengar ceritanya Natalia, siapa tahu juga mendapat hidayah kan ya. Amin. Nggak ada yang tahu. Ada pesan mungkin buat para pemirsa? Intinya sih jujur aja sih, jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Masya Allah. Itu aja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, pesannya pendek, menusuk gitu. Ya, aku yang makasih sama Ko Dondi, diizinin main ke sini. Oh iya dong, diizinin dong, memang diundang ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya buat para pemirsa atas perhatiannya. Mudah-mudahan tadi cerita dari Mbak Natalia ini membawa inspirasi buat kita semua. Semoga juga mempertebal akidah kita ya, mempertebal iman kita juga. Nah juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111-8899-888 atas nama YPM Atawi Jakarta. Dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita jumpa lagi nanti di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Natalia ya. Terima kasih banyak Koko.